pakaian hierarki seperti apa, yang kedua busana liturgi itu seperti apa. Tentang hierarki sudah dibahas ya, kalau yang belum tahu nanti klik YouTube-nya Katkit. Jadi hierarki hanya 3 golongan, diakon, presbiter, uskup. Yang pertama kita akan bicara mengenai pakaian hierarki. Kita akan lihat bagaimana pakaian mereka bertiga ini plus paus sebagai ketuanya para uskup. Kaum hierarki ini punya masing-masing warna. Seorang paus itu pakaiannya pasti berwarna putih. Yang dimaksud adalah pakaian yang dipakai sehari-hari. Ini pakaian resminya ya, resmi sebagai hierarki. Pakaian formal sehari-hari yang dipakai seharusnya seorang hierarki. Meskipun memang sekarang kita jarang lagi melihat, terutama para presbiter menggunakan pakaian resminya. Lebih sering menggunakan kain batik atau apa ya salah atau tidak saya tidak tahu. Hanya kemudian memang menjadi lebih jarang sekarang. Pakaian seorang paus warnanya putih, pakaian seorang kardinal warnanya merah. Nah, silakan lihat itu ada bagannya. Uskup warnanya ungu. Kira-kira seperti itu warnanya. Jadi putih, merah, kemudian ungu. Nah, presbiter dan diakon itu sama warnanya, yaitu warna hitam. Maka kalau kita melihat dari jauh, ketika melihat presbiter dan diakon itu tidak bisa dibedakan kalau mereka hanya menggunakan pakaian formal sehari-hari. Nanti baru bisa dibedakan kalau presbiter dan diakon menggunakan busana liturgi, itu baru bisa dibedakan. Tapi kalau paus sekali lihat langsung kelihatan. Pokoknya kalau putih itu paus. Kalau dari jauh ada warna merah itu pasti kardinal. Ungu itu pasti golongan para uskup. Nah hitam-hitam itu presbiter atau diakon. Maka nanti kalau Anda melihat misa di Vatikan ketika ada yang menggunakan jubah, jubah putih itu pasti paus. Kemudian ada jubah merah itu pasti kardinal. Oh itu ungu, berarti itu pasti uskup. Oh hitam, pasti seorang presbiter atau diakon. Secara umum pakaian seorang hierarki seperti ini. Pakaian klerus secara umum seperti ini. Seperti yang ada di dalam gambar yang dapat saudara-saudari lihat ini. Hanya yang membedakan warnanya. Jadi kurang lebih sama, kurang lebih ya. Ada detil-detil yang berbeda, tetapi saya tidak akan masuk ke dalam detil supaya Anda tidak bingung. Lebih bicara secara umum supaya mudah saja. Lengkapnya pakaian resmi seorang presbiter. Ini sebenarnya namanya jubah ya, jubah. Secara umum ini jubah begitu. Meskipun dalam omongan sehari-hari orang apapun disebut jubah ya, dalam liturgi apa-apa disebut jubah. Nanti kita akan lihat fashionnya itu tidak hanya jubah. Justru jubah adalah pakaian formal sehari-hari untuk hierarki. Nah ini pakaiannya seperti itu, jubah panjang, bentuknya seperti jas, di bagian atas seperti jas ya. Bagian bawahnya seperti gaun, jadi memanjang sampai pada mata kaki. Kemudian ada sabuknya, yang silakan lihat di layar, ada kerah itu namanya kolar. Lalu topi yang di atas, ini orang sekarang jarang melihat. Karena memang bireta kemudian tidak lagi menjadi kewajiban. Bireta hitam berarti apa? Berarti imam atau diakon, presbiter atau diakon. Nah kalau ini warna apa? Ini warna merah. Ini pasti biretanya seorang apa? Kardinal. Berikutnya ini warna apa? Warna ungu. Kalau ada yang menggunakan ini pasti apa? Pasti uskup. Kemudian yang hitam ini warna untuk presbiter dan diakon. Nah ini topinya. Nah ini pakaian seorang paus, tadi warnanya apa? Putih kan ya? Hanya kalau paus tidak memiliki bireta, maka tidak ada bireta putih. Karena paus menggunakan satu topi kecil yang di atas itu namanya pileola atau kadang-kadang disebut solideo. Solideo itu juga dimiliki seorang kardinal, juga dimiliki seorang uskup, dan sebenarnya juga dimiliki seorang imam, seorang presbiter. Sebenarnya, tapi kemudian hilang kalau itu. Untuk seorang presbiter hilang. Kalau sekarang pakai malah aneh. Catatan sedikit. Di Indonesia kok banyak presbiter menggunakan warna putih. Nah ini kelainan sebenarnya. Tanah Indonesia ini kan panas. Sehingga kalau menggunakan hitam kepanasan. Maka minta izin, bolehlah ya di tanah tropis menggunakan warna yang tidak bikin panas. Lalu diizinkan menggunakan warna putih. Lalu makin banyak yang menggunakan warna putih, para presbiter itu, warna hitam lama-lama menghilang. Nah, karena terus banyak yang warna putih, lama-lama lupa. Nah, umat Katolik itu lupa ingatan karena tidak lagi pernah melihat presbiter pakai warna hitam. Jubah saya semua hitam. Saya nggak punya jubah putih bahkan. Untuk mengembalikan ingatan. Selanjutnya turun kardinal. Mirip kan? Sama, semuanya sama, pakaiannya sama. Silakan dilihat sama. Hanya memang yang membedakan warnanya, kardinal merah, kemudian menggunakan bireta warna merah. Uskup juga sama.
Jadi mulai dari paus, kardinal, dan uskup menggunakan kalung salib, lalu ada sabuk dengan warna masing-masing, presbiter sama hanya tidak menggunakan kalung. Jadi yang menggunakan kalung itu hanya uskup, kardinal, dan bapak paus. Inilah yang disebut pakaian hierarki. Saya jejerkan saja seperti ini. Nah setelah pakaian hierarki, kita akan tebak-tebakan sekarang. Ini apa? Ini para uskup. Ya tebak-tebakan lagi sekarang yang nomor satu itu apa? Ah itu udah jelas kalau putih berarti itu Paus Fransiskus. Nomor tiga itu apa? Seorang uskup. Nomor dua itu merah, itu pasti seorang kardinal. Nah kita masuk sekarang ke busana liturgi. Yang tadi itu yang dipakai ini bukan pakaian liturgi. Jadi sebenarnya ketika sudah menggunakan pakaian seperti ini harus dirangkap dengan pakaian yang bernama alba. Nah ini alba. Jadi alba dipakai di atas jubah tadi ini. Ini jubah, ini semua tadi ini jubah. Kalau mau berliturgi harus menggunakan alba. Ada dua pilihan. Yang pertama alba, yang kedua superpli. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Alba itu seperti apa? Mirip seperti jubah tetapi tidak menggunakan kancing-kancing. Silakan lihat, ini kan ada kancing-kancing dan agak slim kalau ini. Kalau jubah itu agak membentuk ke tubuh, jadi sesuai dengan bentuk tubuh. Yang gendut, yang kurus ya kurus, tapi membentuk tubuh, press di tubuh gitu, full press body gitu ya. Kalau alba itu longgar, seperti daster. Jadi long dress, longgar di badan dan panjang sampai menyentuh mata kaki, itu alba. Jadi long dress putih, warnanya harus putih. Jadi untuk semuanya putih. Jadi baju liturgi landasan atau dasarnya harus pakai alba. Sebelum menggunakan yang lain, itu harus pakai alba. Siapapun. Jadi alba ini pakaian umum, gampangnya ini pakaian untuk menghadap Tuhan. Gampangnya begitu. Kalau tadi itu pakaian sehari-hari, yang ini pakaian sehari-hari untuk hidup sehari-hari, menemui tamu, atau acara-acara Volmar, kenegaraan, acara Volmar paroki, keuskupan, dan sebagainya. Kalau yang alba, ini pakaian untuk menghadap Tuhan. Jadi ini tanda khusus ketika menggunakan pakaian alba ini, seseorang, ya ini saatnya menghadap Tuhan. Itu landasannya menggunakan alba. Bentuk alba yang paling simpel seperti itu, hanya long dress putih. Yang sedikit lebih rumit begini, ada renda-renda di tangan dan di bawah. Ini sebenarnya alba juga sama. Yang ketiga ini lebih bagus lagi. Kalau tidak ada alba, bisa menggunakan yang nomor dua, yaitu namanya superpli. Tapi sebelumnya, saya mau ingatkan bahwa alba kadang-kadang terlalu besar. Tadi kan saya katakan longgar ya. Kadang-kadang terlalu besar dan terlalu panjang. Nah, kalau alba terlalu besar dan terlalu panjang, kemungkinan bisa terinjak, itu berbahaya. Maka diikat dengan tali yang bernama tali single. Ini tali single ya, tali biasa sebenarnya. Umumnya warna putih, tapi bisa juga sesuai dengan warna liturgi. Bisa, tapi umumnya warna putih. Nah, seperti ini mengikatnya. Ini alba kalau terlalu panjang dan terlalu besar. Jadi diikat, kemudian ditalikan supaya agak naik. Intinya supaya panjangnya sampai pada mata kaki. Nah itu alba. Kalau tidak ada alba bisa menggunakan superpli. Sebenarnya superpli itu apa? Bahasa gampangnya begini. Alba versi pendek. Kalau alba kan sampai mata kaki. Kalau superpli kira-kira hanya sampai pada apa ini namanya paha, sepanjang paha. Panjangnya hanya sampai paha atau paling mentok sampai lutut. Nah ini yang disebut superpli. Biasanya di paroki-paroki malah dipakai oleh misdin. Sebenarnya itu bukan pakaian misdinan, itu pakaian umum untuk liturgi. Semua bisa pakai. Presbiter pakai, boleh diakon bisa pakai, uskup pakai, kardinal pun pakai. Nah ini kalau dijajarkan baru kelihatan. Kalau alba itu panjang sampai mata kaki, superpli hanya setengah, hanya sampai paha atau sampai lutut. Kegunaannya seperti apa? Ini masing-masing kegunaannya. Kalau alba itu dipakai untuk misa. Kalau superpli dipakai non misa. Peribadatan non misa. Pembaptisan, itu non misa. Perkawinan yang tanpa misa, yaitu non misa. Ya. Penerimaan sakramen, pengurapan orang sakit, nah itu kan juga non misa. Pemberkatan rumah tanpa misa itu non misa. Pokoknya peribadatan non misa itu bisa pakai superpli seperti ini. Nah, kalau mau misa seperti ini, setelah alba, kemudian baru kalau mau misa menggunakan kasula, itu paling luar, pakaian yang besar,
melengkung itu yang sampai berumba-rumba itu namanya kasula. Tetapi kasula kalau untuk misa harus dipakai dengan stola. Silahkan lihat di situ, di dalam itu di bagian bawah ini ya, ada saya beri garis panah, itu stola yang dipakai di dalam kasula. Jadi sebelum pakai kasula itu stola. Stola itu dipakai oleh presbiter, oleh uskup, dan oleh diakon. Tetapi stolanya diakon berbeda. Kalau seorang presbiter dan uskup menggunakan stola seperti ini, dikalungkan begini, jatuhnya di depan dada turun sampai ke mata kaki itu stola yang dipakai oleh presbiter dan uskup. Tapi kalau diakon berbeda. Maka tadi saya katakan, meskipun sama-sama hitam antara presbiter dan diakon, tetapi kalau sudah menggunakan busana liturgi, mereka akan berbeda. Langsung berbeda ketika menggunakan stola. Stola presbiter seperti yang dalam gambar. Nah, sementara stolanya diakon seperti ini, miring. Jadi stola diakon dipakai miring dari bahu kiri ke pinggang kanan. Kalau diakon apakah pakai kasula? Tidak. Diakon pakaian paling luarnya punya khusus yang namanya dalmatik. Jadi kalau mau misa, seorang diakon menggunakan dalmatik. Jadi ini ciri yang kedua yang membedakan seorang presbiter dan diakon. Kalau presbiter menggunakan kasula, kalau diakon menggunakan dalmatik. Kok sama ya kayaknya Romo ya? Coba lihat saja. Ini kasula, silakan dilihat. Ini yang pertama, ini kasula, ini gambar kasula. Ini dalmatik. Sekilas memang seperti sama, tetapi ketika sudah disandingkan terlihat bedanya. Silakan dilihat ya. Ada nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu berbeda dengan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3 itu sama. Lihat bagian bawahnya. Bagian bawah untuk nomor 2 dan nomor 3 rata, bentuknya kotak. Sementara nomor 1 melengkung. Gampangnya begitu cara membedakannya. Itu tadi kalau misa, fashion kalau misa. Sekarang kalau non-misa seperti apa? Kalau non-misa itu seperti ini, pilihannya ada 2. Yang sebelah kiri itu menggunakan alba. Itu panjang sampai mata kaki. Jadi yang sebelah kiri alba, yang sebelah kanan itu superpli yang sebelah kanan. Jadi sebenarnya kalau untuk non-misa bisa menggunakan alba juga, superpli. Pokoknya intinya, apapun peribadatannya wajib menggunakan busana dasar. Kita lihat selanjutnya fashion yang lain. Non-misa yang berikutnya menggunakan pluviale. Ini lebih meriah kalau pluviale. Kalau yang simple seperti ini. Pluviale itu apa sebenarnya? Ini pakaian luar tapi belahnya di tengah, di depan. Nah ini semacam ringkasan. Paling kiri itu pakaian formalnya, yang tengah kalau non misa pakaiannya seperti itu. Pakai pluviale, pluviale juga bisa, tapi ini yang simple. Superpli, kemudian diberi stola. Paling kanan, ini kalau misa, pakai alba yang panjang sampai bawah, kemudian pakai stola di dalam, luarnya pakai kasula. Ini kalau presbiter. Kalau diakon tinggal diganti saja stola miring dan dalmatik. Jadi sebenarnya terlihat ini tingkatannya. Topi yang dipakai di atas oleh seorang uskup ini, yang topinya lancip itu namanya miter atau mitra. Itu dipakai oleh para uskup. Jadi kalau uskup pada saat liturgi tidak menggunakan bireta, tapi menggunakan miter. Bapak Paus karena seorang uskup juga menggunakan miter. Demikian saudara-saudari, selesai pembicaraan kita ini baru yang landasan-landasan. Shalom Alaikum.